Halo teman ngoding, selanjutnya kita bahas exception filter. Exception filter adalah sebuah kelas yang mengimplementasikan interface exception filter. Exception filter itu ditandai dengan dekorator catch-nya. Dekorator catch ini menerima parameter exception. Jika kita memberikan parameter exception, maka exception filternya hanya akan menangkap error yang merupakan turunan dari exception yang kita berikan. Misal seperti ini, kita berikan parameter HTTP exception, maka hanya akan menangkap error yang merupakan HTTP exception atau turunan dari HTTP exception. Kalau kita biarkan kosong, maka exception filternya akan menangkap semua jenis error yang terjadi. Fungsi utama dari exception filter itu adalah dengan menerapkan metode yang ada di dalamnya, ya, metode catch yang menerima parameter exception dan host, argumen host, akan memberikan kita kontrol penuh untuk membuat dan mengirim respons error yang custom, ya. Nest.js itu secara default sudah menerapkan global exception filter, ya, yang menangani exception dengan type HTTP exception dan kelas turunannya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, mungkin di contoh-contoh sebelumnya sudah pernah, ya, kalau kita melempar error, otomatis akan yang merupakan HTTP exception akan dihandle oleh global exception sehingga aplikasinya tidak crash. Jika error yang muncul di aplikasi kita itu tidak tertangani di aplikasi dan bukan turunan dari HTTP exception, Nest.js akan mengembalikan default response, ya, internal server error, yaitu error 500. Kita akan praktek menggunakan standar exception terlebih dahulu, ya. Kita akan menggunakan standar HTTP exception bawaan dari Nest.js. Kita akan membuat metode baru untuk menangani request get ke endpoint standar exception yang akan mengembalikan error atau men-throw error HTTP exception dengan pesan you are not authorized dan status code-nya 403. Nah, kita akan coba di sini di app controller, kita tambahkan di paling bawah dengan error 403. Nah, seperti ini, ya. Sekarang kita akan coba buat request ke sini. HTTP-nya standard exception. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan. Dia akan mengembalikan error sesuai yang ada di sini, ya. Dia akan mengembalikan error dengan pesan you are not authorized dan status code-nya 403. Nah, jadi seperti itu, ya, cara menggunakan standard exception. Nah, selanjutnya kita membahas custom exception, ya. Pada banyak kasus, ya, mungkin sebenarnya kita sudah bisa menggunakan HTTP exception bawaan dari Nest.js, ya, seperti yang kita lakukan tadi. Tapi mungkin pada kasus tertentu kita ingin customisasi exception-nya sesuai dengan kebutuhan kita, atau kita ingin menggunakannya di banyak tempat. Kita bisa membuat exception turunan dari HTTP exception. Dengan begitu, kita bisa menggunakannya di banyak tempat dan bisa langsung ditangani oleh Nest.js, ya. Jadi seperti ini, kita membuat sebuah kelas custom forbidden exception yang extend ke HTTP exception, ya. Jadi menjadi turunan HTTP exception. Kemudian di constructor-nya kita manggil kelas super untuk di situ kita berikan pesannya, yaitu you are not authorized dan status code-nya HTTP status forbidden atau 403. Kita akan coba. Di sini kita akan buat exception baru, ya. Di sini kita buat folder exceptions /custom exception custom forbidden exception.ts. Seperti ini. Kita akan buat seperti ini, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu kita bisa menggunakannya di dalam program kita. Misal kita akan membuat endpoint baru, metode baru get custom HTTP exception yang akan menangani request get ke endpoint custom HTTP exception. Kemudian di situ kita akan throw menggunakan custom forbidden exception custom yang sudah kita buat, ya. Kita akan coba. Nah, jadi kita akan coba di sini. Kita akan coba misal di sini get custom HTTP exception seperti ini. Ini errornya tidak lagi pakai HTTP exception, tapi menggunakan custom forbidden exception yang sudah kita buat. Jadi kita cukup manggilnya seperti ini, ya, tanpa perlu memberikan pesan dan kode errornya. Saya akan copy ini dulu. Di sini
custom HTTP exception. Kita coba panggil. Nah, kita lihat dia mengembalikan error yang sama ya. Jadi kita bisa membuat custom exception yang merupakan turunan dari HTTP exception. Jika ingin membuatnya seperti ini, bisa kita buat di banyak tempat sekaligus. Selanjutnya, Nest.js itu sebenarnya sudah menyediakan standar exception ya, yang turunan dari HTTP exception seperti bad request exception, unauthorized exception, not found exception, dan bahkan seperti forbidden exception yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, list lengkapnya itu bisa kita lihat di situ ya, di dokumentasinya. Kita coba lihat. Nah, di sini bisa kita lihat. Ini merupakan exception bawaan ya, built-in HTTP exception-nya ada bad request, unauthorized, not found, forbidden, not acceptable, request timeout, dan seterusnya yang banyak ini ya, yang standar ya, yang standar digunakan di HTTP ya. Jadi sebenarnya kita bisa menerapkan seperti yang sudah ada di built-in bawaan dari HTTP exception-nya Nest.js. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu. Selanjutnya kita bahas custom exception filter ya. Meskipun Nest.js sudah menyediakan HTTP exception bawaan, terkadang kita perlu membuat HTTP exception dengan format yang kita inginkan ya. Misalnya seperti ini. Kita ingin membuat exception kita sendiri dengan membuat kelas yang mengimplementasikan exception filter dan memberikan dekorator catch pada kelas tersebut. Kemudian kita bisa menentukan jenis error yang ingin dihandle dengan memberikan parameter pada dekorator catch-nya. Jika kosong, maka semua jenis error akan ditangkap oleh exception yang kita buat tersebut. Nah, sekarang kita akan praktek membuat custom exception filter ya. Kita akan membuat filter untuk menangkap semua zot error dan mengirimkan respons JSON-nya yang struktur ya, yang terstruktur. Jadi kita akan buat dulu dengan perintah nest gfilter zot validation. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan coba dulu. Di sini kita akan jalankan perintah nest gfilter zot validation. Kita enter. Nah, kita sudah dibuatkan zot validation filter di sini ya. Di sini kita punya zot validation filternya ya, yang implement ke exception filter. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan metode catch-nya ya. Jadi di sini dari exception-nya, dari metode catch-nya kita akan ambil konteksnya dari host ke HTTP. Kemudian kita ambil response objeknya ya. Jadi kita bisa mengakses response objeknya seperti ini caranya. Kemudian response objeknya kita kembalikan menjadi status code-nya 400 atau bad request dan mengembalikan respons berupa JSON dengan format status code dan error yang berupa array dari error yang ada di zot-nya ya. Seperti ini nanti exception-nya. Kita akan coba implementasi di validation filternya. Sini kita akan ambil konteksnya, yaitu dari host switch to HTTP, dan responnya kita ambil dari get response. Sini kita bisa memberikan tipe data, misal kita berikan tipe data response dari express. Nah, seperti ini. Kemudian kita kembalikan value-nya respond.status, misal HTTP status bad request. Nah, kita kembalikan berupa format JSON ya. Nah, errornya kita buat sebuah array error dengan value dari exception.issue. Nah, di sini kita ubah dulu ya tipenya biar tidak menjadi generic. Kita ubah menjadi zot error. Nah, seperti ini. Kita hapus parameter genericnya seperti ini. Seperti ini ya. Jadi issue ini dari zot error issue. Nah, seperti ini. Kita mengimplementasikan validation filternya ya. Sekarang kita akan menerapkan custom filter yang sudah kita buat. Kita bisa menerapkan filter yang kita buat dengan menggunakan dekorator use filter yang sama seperti guard dan pipe yang bisa kita terapkan pada level method ataupun pada level controller. Kita akan coba menerapkan custom filter yang sudah kita buat pada box controller ya. Jadi kita terapkan pada level controller ya. Jadi semua error zot yang ada di box controller akan ditangkap oleh filter zot validation filter ya. Kita akan coba misalnya di box controller. Di sini di controllernya kita tambahkan, nah seperti ini.
maka setiap ada error Z akan ditangkap oleh validation filternya ya. Jadi kita akan coba prakteknya pada ini ya, create book ini ya. Sebelumnya di create book itu kita menggunakan Z validation pipe yang untuk mengetes ya Z-nya. Ya, di sini kita lakukan try catch-nya secara manual di sini ya. Misal kita hilangkan ini try catch-nya. Jadi ketika value-nya tidak sesuai atau terjadi Z error akan di throw, dan kemudian Z validation filter ini yang akan menangkap errornya. Sekarang kita akan coba request-nya. Kita akan coba lagi di Z validation pipe-nya ya. Ini saya copy saja. Jadi Z validation filter. Kemudian kita buat error dulu ya, ini berupa string mahal. Terus ini kita kosongkan. Nah, kita kosongkan dulu seperti ini misalnya. Kemudian kita akan coba request ya. Kita jalankan aplikasinya terlebih dahulu. Oke, aplikasinya sudah jalan. Kita coba buat request. Ya, kita lihat sekarang errornya langsung ditangani secara umum ya, secara global di controllernya. Jadi errornya akan menjadi format status code 400 dan errornya merupakan error dari Z-nya. Ada dua di sini, autornya harusnya string tapi kita tidak memberikan value-nya, dan price-nya harusnya number tapi kita memberikannya berupa string. Nah, sekarang kita bisa menerapkannya secara global ya. Kalau kita tidak menerapkan filternya, kita coba tidak menerapkan filternya, kita coba request-nya kembali, kita lihat apa yang akan terjadi. Errornya adalah internal server error, karena Nest.js tidak tahu apa itu Z error. Dia tidak menangani secara default Z error ya, karena yang seperti yang dibilang di awal, Nest.js itu hanya menangani kalau dia merupakan turunan dari HTTP exception. Z error ini tidak ditangani, maka akan mengembalikan error internal server error. Dengan menerapkan Z validation filter di sini, maka semua error Z error yang ada di controller, yang ada di method di book controller ini akan ditangani oleh Z filter. Jadi lebih mudah ya. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Ditangani langsung oleh Z validation filter yang kita buat. Sama seperti guard dan pipe, kita itu bisa menerapkan filter kita untuk menangani error secara global. Kita hanya perlu meregistrasikannya pada Nest Application Instance melalui metode useGlobalFilters. Nah, jadi seperti ini ya, dari instansiasinya kita panggil metode useGlobalFilters, kemudian kita berikan parameter validation filter yang kita punya. Nah, kita coba ya. Jadi di main.ts kita tambahkan app useGlobalFilters new Z validation filter. Seperti ini. Sekarang kita bisa hapus yang ada di sini ya, kita komentari saja. Nah, dengan kita menerapkannya secara global seperti ini, maka semua error Z yang ada di aplikasi kita tidak akan lagi membuat internal server error karena sudah ditangani oleh Z validation filter. Kita coba jalankan lagi, send request. Nah, hasilnya tetap sama ya, karena sekarang ditangani secara global. Jadi seperti itu cara menggunakan valid exception filter di Nest.js.